안녕하세요. 감사합니다. 여러분 만나서 반갑습니다. Sebenarnya saya mau bisa panggil Papa ya. Saya mau Kopa dengan bahasa Korea. Kemudian Papa mungkin bisa menerjemahkan Kopa saya dengan bahasa Indonesianya. Tapi coba aja ya, saya bisa dengan bahasa Indonesianya. Memang sebenarnya hampir sudah lama saya enggak pernah berdiri di depan, khususnya chapel seperti ini. Memang dulu saya sering, tapi hampir 6 tahun lebih saya enggak ada pengalaman yang bisa berkhotbah di depan mahasiswa-mahasiswi yang begitu ganteng dan cantik sekali ini. Kok enggak ada jawabannya? Betul atau enggak? Maka mari kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Siang ini terambil dari kitab Nehemia. Pasal 1 ayat 1 sampai 4. Setelah itu lewat ayat 11. Kitab Nehemia ya. Nehemianya ada di dalam perjanjian baru ya. Mana? Perjanjian lama? Maka sekarang masih cari-cari ini ada. Udah? Sampun? Oke. Saya bacakan ayat 1. Saudara-saudara bisa baca ayat 2 sampai 4 ya. Judulnya Doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 1, riwayat Nehemia bin Hakalia kepada bulan Kislewe tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 11 saya bacakannya. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Saya senang lagi bisa bertemu dengan saudara-saudara ya, khususnya di ETT Salem di sini. Memang hampir 1,5 bulan yang lalu kita bisa bertemu waktu ada acara ya, HUT 40 tahun ETT Salem, juga wisuda 29. Waktu saya bisa datang dengan teman-teman atau ibu-ibu yang mendukung ETT Salem hampir 4 tahun lebih terus, saya sungguh senangnya itu. Tapi ada kesempatan saya sendiri nggak pikirkan hari ini berdiri di depan saudaranya. Tapi ada yang bisa minta, Ibu Gia minta, makanya saya senang memberi kesempatan bisa bertemu dengan saudara itu. Memang sekarang dunia ini sangat kacau ya, kacau. Kemudian ada yang banyak ya di mana-mana ada bisa demonya, unjuk rasanya keras, khususnya di Indonesia juga ya. Waktu selesai acara saya tanggal 28 bulan Agustus, setelah pulang baru dengar kabar dari Indonesia ini. Karena ada demo di Jakarta, bukan cuma di Jakarta saja, di mana-mana, khususnya gedung DPR di Jakarta maupun DPR di daerah gitu juga itu ya. Memang saya bisa mendengar berita-berita hal itu, sangat sedihnya. Yang pentingnya kenapa sebagai pemimpin Indonesia, bukan cuma Indonesia saja, terjadi setelah itu ada di Nepal juga ya. Sudah dengar ya? Di Nepal juga. Setelah itu ada terjadi di negara mana lagi ya? Di Filipina juga ya.
Kemudian ada lagi di Timor Leste. Sudah pernah dengar ya? Nah, semua itu masalah. Memang di Prancis itu lain. Ada terjadi kerusakan atau bisa demonstrasi, demo atau unjuk rasa itu di Prancis dengan kawasan Asia Timur ini dengan lain gitu misalnya. Makanya saya bisa melihat itu masalah sebenarnya itu apa? Alasannya itu masalahnya kepemimpinan. Sebagai pemimpin sebenarnya mereka terpilih anggota DPR atau yang macam-macam atau bisa primary ministry atau president. Memang mereka terpilih khususnya itu memfokuskan, memperhatikan, menjaga, menolong pada masyarakat rakyatnya gitu. Tapi saya bisa dengar kabar dari Indonesia itu waktu tinggal di Korea itu. Waduh, ada yang bisa orang-orangnya unjuk rasa. Memang ada terjadi seorang ojek yang bisa ditabrakkan dari mobil polisi gitu ya. Memang itu yang bisa menimbulkan timbul lebih besar gitu. Tapi sebenarnya sebelum itu ada anggota DPR. Kalian sudah tahu dong kenapa terjadinya gitu ya. Tunjangan atau bisa subsidi perumahan itu lebih 10 kali daripada uang yang bisa paling sederhana di Jakarta gitu misalnya. Tapi saya bisa melihat ada beberapa video yang keluar di seluruh dunia. Ada orang yang bisa masuk seorang, saya namanya tidak tahu, di rumahnya anggota DPR, kemudian bisa menjara semuanya. Ada kucing juga, dia mobilnya, kemudian bisa ada boneka Iron Man juga bisa. Tapi saya lihat itu ada beberapa orang juga bisa mengambil tas dari istrinya Pak itu gitu ya. Satu tas harganya 30 juta lebih itu. Saya kira bukan 30 juta lebih, saya kira 300 juta lebihnya. Satu tas saja. Kemudian saya lihat ada itu yang bisa orang mengambil atau bukan merampok ya, mencuri, ada alonsinya. Saya lihat 11 M. Satu alonsi 11 M. Uang-uang ini dari mana sebenarnya? Makanya saya melihat yang terjadi seperti itu sangat-sangat sedihnya. Memang saya bukan orang Indonesia, tapi saya lebih lama tinggal di Indonesia daripada kampung halaman di Korea gitu. Kota Malang khususnya. Saya di Kota Malang hampir 30 tahun. Tapi kampung halaman saya enggak sampai 30 tahun. Kampung saya ya misalnya ya. Hampir 25 tahun mungkin. Makanya walaupun saya bisa jauh, tapi kok anehnya telingaku bisa atau mataku mengarah ke Indonesia ini mungkin. Apa yang terjadi ya, ini sangat perhatikan seperti itu. Maka saya sendiri pikir aku ini masih orang Indonesia, hampir separuhnya gitu. Maka ini semuanya terjadi di Indonesia maupun di Filipina, Nepal, Timor Leste, itu ada kepemimpinan. Maka saya pikirkan, pemimpin apa? Pemimpin siapa yang harus bisa baik, juga bisa perhatikan pada rakyatnya, kemudian bisa berkenan hati Tuhan. Memang ada di dalam nas Alkitab, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab gitu. Tapi saya sendiri sangat tertariknya untuk Nehemia. Waktu Nehemia itu adalah tawanan, mungkin bisa keturunan orang tuanya, mungkin bisa papanya bisa bawa jadi tawanan ke Babelonia mungkin, atau Asyur. Kemudian dia lahir di sana. Kemudian dia jabatannya sudah tinggi gitu ya. Jabatannya apa? Juru minuman raja. Juru minuman raja itu sepertinya itu pengawal rajanya.
biasanya ada pesta. Kalau di mana-mana ada pesta ya. Kalau pesta pasti ada makanan maupun ada minumannya. Minuman yang khususnya ini pentingnya itu anggurnya. Maka dulunya tidak ada ini senjata itu misalnya tembak itu gitanya. Ada pisau yang macam-macam. Tapi untuk mendekati, membunuh raja tidak gampang. Maka waktu itu zamannya itu untuk bisa membunuh, memberontakkan pemerintahan atau raja itu dengan racun gitu ya. Kalau racun itu masukkan di mana? Biasanya di makanan atau minumannya. Makanya juru minuman raja dia bisa memeriksa semua minuman itu ada racun atau tidak. Makanya dia tidak menyetujui, dia enggak setuju minuman apapun tidak bisa masuk ke pestanya. Makanya itu Nehemia ini jabatannya sungguh tinggi, juga sangat penting untuk menjaga, memelihara raja Artasasta gitu misalnya. Tapi dia sebenarnya orang Yehuda, orang Israel. Tapi pada suatu hari dia dengar ada orang teman-teman pulang dari kampung, dari Israel. Dia bisa tanya, keadaan di Yerusalem itu bagaimana gitu. Maka mereka bisa bicaranya gitu, aduh susah sekarang, ada sungguh kesukaran, juga ada tantangannya berat. Tembok-tembok Yerusalem terbakar semuanya. Waktu dengar hal itu sebagai pemimpin atau Nehemia, dia bisa reaksinya itu bagaimana itu? Dia berdoa maksud, menangis dan kemudian dia berdoa. Saya kira seorang pemimpin atau seorang mau jadi memimpin negara maupun untuk pelayanan di dalam gereja, yang pertamanya kita harus memperhatikan pada orang-orang yang kita bisa melayani. Misalnya pemimpin-pemimpin politik, mereka harus memperhatikan pada rakyatnya. Betul dong? Dia jabatannya bukan untuk menikmati, kemudian bisa hidup mewah-mewah untuk dia sendiri dan keluarganya, bukan itu. Mereka sudah terpilih sebagai anggota DPR atau bisa presiden atau yang gubernur macam-macamnya untuk melayani gitu. Memperhatikan pada rakyatnya. Tapi mereka tidak seperti itu, makanya di mana-mana terjadi yang bisa demonya, unjuk rasanya, kemudian kebakarannya, pembunuhannya bisa seperti itu. Nehemia juga sebenarnya Nehemia dia sendiri pikir, wah tidak ada apa itu kehancuran kota Yerusalem dengan saya tidak ada hubungannya, karena dia tidak tahu sebenarnya, karena dia lahirnya di Asyur gitu. Dia nggak pernah ke kampung halamannya, tapi dia itu adalah orang Israel, tetap memperhatikan pada negara dan bangsanya gitu. Kita ini orang Indonesia, negara dan bangsa Indonesia. Kalau begitu bagaimana? Kita juga harus perhatikan pada negara dan bangsa Indonesia ini. Aman dan tentram, kesejahteraannya seperti itu. Juga kalian nanti bisa selesai studi di sini, bisa pergi ke tempat pelayanan masing-masing. Sebagai pemimpin di dalam gereja, kalian juga bisa perhatikan pada jemaatnya. Kadang-kadang bisa hamba Tuhannya itu, oh aku ini hamba Tuhan. Semuanya mau dilayani, gitu. Sombong. Dadanya tinggi. Gitu. Tapi kita bisa sebenarnya dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Melayani dong. Betul lah. Amin. Melayani gitu. Melayani. Tapi melayani dengan yang pertamanya Nehemia itu bagaimana? Dia bisa berdoa gitu, berdoa. Memang di sini di dalam ayat 4 di dalam pasal 1
ayat 4 terus ada pokok-pokok tuanya bagaimana. Itu nanti kalian coba bisa baca aja. Tapi sebagai pemimpin yang betul-betul mendengar ada yang terjadi hal yang kesulitan pada rakyatnya atau orang lain seperti itu. Yang pertama kita harus apa? Berdoa. Kemudian coba di ayat 10-11 kita bisa baca. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Doa ini bukan Nehemia sendiri dong. Betul tak? Di sini ada apa? Hamba-hamba-Mu. Maka saya bisa tahu di kampus ETS Salem setiap kali ada berdoa pribadi maupun berdoa dengan kelompok. Kemudian mungkin hari ini ya, bukan minggu depannya, sebelum ada ujian middle semester bisa hari doa Salem dong. Ada ya? Oh ya, ini apa bisa kelompok berdoa, kemudian di bawah ada ruang doa berdoa. Memang berdoa pribadi juga penting, juga satu hal lagi penting apa? Bersama-sama. Maka Nehemia dia bisa bukan dia sendiri, tapi dengan teman-teman juga. Tapi saudara, yang pertama seorang pemimpin harus berdoa. Nanti saudara bisa baca atau sempat mulai pasal 1 sampai pasal 6. Itu terjadi bagaimana Nehemia dia bisa kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem dikembalikan, kemudian bagaimana menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan pada Nehemia gitu. Tapi saya cuma bisa diberi waktunya 20 menit gitu ya. Maka enggak bisa semuanya saya bisa menyebutkan. Nanti ada sempat, coba saudara bisa bacakan. Semua ada acara yang bisa menghadapi tantangan dalam maupun di luar apapun. Nehemia dia tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Coba nanti bisa dibaca itu. Semuanya ada berdoa. Nehemia berdoa seperti itu. Yang makanya seorang pemimpin harus berdoa untuk pada rakyat apapun gitu ya. Kemudian Nehemia itu waktu berdoa bukan doa saja itu maksudnya. Kadang-kadang kita bisa ya Tuhan berdoa kemudian tidak mau kerja apa-apa gitu. Tapi Nehemia itu lain. Dia sambil berdoa kepada Tuhan, kemudian dia membuat perencanaan. Ini seorang pengkhotbah yang terkenal itu Spurgeon ya di England. Dia disebut itu raja pengkhotbah, raja pengkhotbah. Maka saya bisa, tapi dia bisa bicaranya seperti itulah. Berdoalah seolah-olah segala sesuatu bertanggung pada Tuhan. Tetapi ketika Anda mempersiapkan diri, bekerjalah seolah-olah segala sesuatu bergantung pada diri Anda sendiri. Mengerti hal ini ya? Kalau ora et labora, ada ya? Ora et labora. Sambil doa, sambil kerja seperti itu. Maka kita ini kadang-kadang gini, Tuhan tolonglah, saya mau baik untuk bisa mendapat nilainya A terus gitu. Tapi dia enggak mau belajar. Gimana ya? Bisa atau enggak? Tapi di sini yang pentingnya, Nehemia juga bisa berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi coba saudara bisa baca pasal 2 atau 3 seperti itu. Dia sambil berdoa, kemudian dia bisa bekerja, usaha dia sendiri membuat, merencanakan maksudnya. Maka di sini tadi di ayat, biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Maksudnya gini, ya Tuhan, sekarang saya dengar di Yerusalem temboknya sudah terbakar semua, hancur semua temboknya. Tuhan tolonglah, kasih karunia kepada aku ini. Maksudnya apa? Tuhan kalau berkenan, izinkanlah aku mau pergi ke Yerusalem.
Biasanya bisa, oh saya ini jabatannya tinggi itu. Enak. Tinggal di Puri Susan gitu. Dengan itu sebagai penjaga raja mungkin bisa jabatan tinggi, makannya enak, minuman juga. Dia bisa berdoa seperti itu, bisa, oh Tuhan, aku ini di sini, utuslah teman-teman itulah gitu. Sering kita bisa sebagai misionarisnya bicaranya gini, oh Tuhan, aku ini ada di sini, utuslah teman itu, gitu misalnya. Nehemia tidak seperti itu. Tuhan, aku bisa berdoa, dengarkanlah doa-doa kami ini Tuhan. Tapi Tuhan, aku ingin mendapat karunia daripada Tuhan. Maksudnya, kalau Tuhan berkenan, aku siap, aku mau pergi. Makanya itu doa Nehemia itu dikabulkan, didengarkan oleh Tuhan. Pada suatu hari ya, ada pesta, mungkin pesta besar. Tadi saya sudah bilang juru minuman raja harus bisa menyediakan minumannya seperti itu. Makanya juru minuman raja juga bisa dekat pada raja. Kok rajanya bisa melihat muka Nehemia ini berbeda. Hari-hari yang lainnya bisa cerah, senyum gitu. Tapi hari ini punya muramnya, sedihnya kelihatannya. Maka mungkin raja sendiri takut dong. Ini bagaimana orang ini bisa masuk racun atau tidak? Maka ini rajanya bisa tanya kepada Nehemia, kok kamu kok muramnya? Hari-hari biasanya bisa cerah, senang, sukacita. Kok hari ini sedih? Kenapa gitu? Makanya Nehemia dia bisa jawabannya bagaimana? Ya Tuhan, Tuhan, ya Raja hiduplah dengan selama-lamanya gitu. Maksudnya aku tidak masukkan racun gitu loh. Raja hidup selama-lamanya. Kemudian dia bicara kayak gini, bagaimanakah aku enggak sedih Pak? Karena pekuburan nenek moyangku sudah bakar, sudah hancur. Aku sedih Pak. Ya makanya saya kira Tuhan Allah sudah bekerja. Itu bisa menggerakkan hati Raja Astastas itu. Kemudian itu rajanya bisa tanya. Bisa. Kalau begitu kamu mau apa? Kalau begitu dia bilang, oh terserah Bapak aja. Gitu ya. Bagaimana? Yang orang Indonesia paling senangnya, sukanya terserah gitu loh. Terserah. Tidak begitu ya? Hah? Waktu saya bisa mengajar di Salem itu, ada mahasiswa memang ekonominya susah daripada sekarang ini. Sekarang kalian sudah ada HP-nya, kemudian notebooknya gitu. Tapi zaman ini tidak ada, makanan pun sulit. Kiriman orang tua juga susah. Maka mereka bisa datang pada saya, Pak Hong, oh ya ada apa ya? Minta tolongnya. Tolong apa ya? Waduh saya hutangnya banyak Pak. Hutangnya banyak. Waduh saya, bagaimana kamu bisa itu menurunkan hutangmu itu? Saya tidak tahu Bang. Kalau saya bagaimana bisa membantumu gitu. Terserah Bapak. Tidak seperti itu. Mungkin sekarang mahasiswa pintar dan mempunyai hikmat, enggak bisa jawabannya seperti itu. Tapi dulunya gitu loh. Kalau begitu saya enggak bisa menjawab, enggak bisa bantu seperti itu. Kenapa? Dia cuma bisa minta tapi tidak ada pikirannya. Hah? Mengerti ya? Kita bisa berdoa, bisa. Berdoa seolah-olah semuanya kerja dari Tuhan. Tapi satu hal lagi jangan lupa. Satu hal lagi kita harus bikin rencananya dari hikmat dari Tuhan itu. Makanya waktu itu rajanya bisa tanya pada Nehemia, kamu mau apa? Oh terserah Bapak aja. Tidak seperti itu. Kalau itu rajanya mungkin marah, enggak boleh kamu bisa pergi mana, harus tunggu di sini mungkin bisa. Tapi kamu mau apa?
Ya Pak, saya ingin kembali ke Yerusalem. Mau bisa memulihkan pekuburan dari nenek moyang kita. Oh gitu ya. Kemudian bisa tanya lagi, berapa waktunya? Berapa jangka waktu kamu bisa kembali lagi? Gitu loh. Oh Pak tidak tahu. Saya harus ke sana dulu. Saya periksa dulu kemudian mau kembalinya. Nggak tahu Pak. Kalau begitu mungkin rajanya mungkin ragu-ragu mungkin bisa. Waduh ini mungkin lari ya. Nggak mau kembali lagi ya. Tapi jawabannya Nehemia bagaimana? Dia bilangnya, ya Pak, saya sampai kapan saya bisa kembali lagi? Maksudnya dia sudah bikin rencana. Kalau seandainya raja mengizinkan aku bisa pulang, oke? Aku mau kerja apa sebenarnya? Maka tadi saya sudah bilang kita bisa berdoa. Kemudian satu hal lagi, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan hikmat agar saya bisa menjalankan dengan baiknya itu. Tadi saya bisa bicaranya tentang ujian juga. Sebentar lagi bisa semester yang middle test ada dong. Ya Tuhan berikannya bisa yang baik, nilainya up semua gitu mungkin. Memang bisa. Kemudian bisa berdoa, bagaimanakah aku ini bisa mendapat A itu Pak. Tolong berikan hikmahnya dan caranya. Maka itu Nehemia itu dia bilangnya, ya saya mau kapan kembali lagi. Wah itu hati rajanya mungkin senang, enggak mau lari gitu misalnya. Kemudian bisa tanya lagi, kau mau apa ya? Kau pulang kau mau apa ya? Oh Pak, apa saja saya mau Pak. Tidak seperti itu. Dia minta apa? Ya Pak, minta surat aja. Surat misalnya surat perjalanan. Dari Puri Susan sampai ke Yerusalem jauh sekali. Harus menyeberangi beberapa sungainya. Di sungai-sungai pasti ada penjaganya. Betul dong? Kalau misalnya Nehemia kemudian rombongannya bisa pulang, kemudian pasti mereka bisa tanya, mana surat izinnya? Nanti kalian bisa mau ke Bali ya. Tadi Banyuwangi naik apa ya? Bis, tiba di Bali pasti ada polisinya. Mana? Semuanya KTP-nya. Kalau nanti KTP tidak ada, kalian nggak bisa masuk di Bali. Ya seperti itu, mungkin di penjaga di itu mungkin bisa, mana suratmu? Dari mana izinnya? Maka Nehemia pikirkan bahwa pasti nanti mau pulang, pasti ada halangan atau penjaga tidak mengizinkan dengan gampang. Maka dia minta apa? Surat. Hebat dong. Sambil berdoa dia bisa bikin rencana itu. Bukan itu saja. Kemudian bisa ini, Pak, kalau berkenan, boleh saya minta kayu, maksudnya kayu. Kenapa kayu itu pentingnya? Kalau di Yerusalem itu pohon-pohonnya enggak begitu banyak. Itu hampir padang gurun seperti itu. Tapi di sana ada banyak pohon. Maka taman yang jaga itu, makanya dia minta, Pak kalau bisa berkenan tolong Pak untuk kayu-kayu. Untuk apa? Membangun tembok Yerusalem main bait suci, sudah pintu-pintu terbakar semuanya. Kayu tidak ada, tidak bisa menyelesaikan pintunya, kemudian pintu di tembok Yerusalem maupun di bait sucinya seperti itu. Seperti ini kita bisa tahu. Dia untuk waktu berdoa bukan ya cuma doa saja. Dia merencanakan, membuat rencana masa depannya gitu. Kalian juga bisa belajar di sini. Nanti selesai kamu mau apa? Oh terserah apa-apa. Jangan seperti itulah. Sambil berdoa, Tuhan bagaimanakah aku selesai studi di sini?
tempat pelayanannya, tempat kerjanya. Bagaimana saya harus persiapkan dengan baik. Gitu. Maka Nehemia dia bisa minta kayu. Maka raja itu juga bisa izin. Tapi saudara, memang Nehemia bisa minta apa ya? Surat dengan apa? Kayu. Tapi sungguh-sungguh berkenan hati Tuhan, Tuhan bisa pakai raja itu. Kemudian bilangnya, oh kamu perjalanan jauh. Nanti ada perampok atau ada yang menyerang padamu. Kalian mungkin susah menyampaikan di Yerusalem. Maka aku siapkan tentara kuda-kuda. Pengawal. Hebat toh? Kalian betul-betul bisa rencanamu kemudian melayani dengan Tuhan dengan benar. Kemudian bisa minta pada Tuhan. Tuhan pasti bisa memberi jalan keluar. Plus alpai. Plus tambah lagi maksudnya. Saya mengharapkan saudara-saudara bisa mendapat berkat daripada Tuhan. Bukan cuma minta-minta saja. Betul-betul bisa berkenan hati Tuhan. Tuhan pasti menambahkan yang lain-lain juga maksudnya. Dengan itu Tuhan Allah ingin dipuji dimuliakan. Maka Nehemia dia mungkin sungguh bersyukur pada Tuhan. Maka waktu dia bisa bertemu dengan rayangnya gitu, dia mengatakan, semua saya bisa kembali lagi di sini. Ini tangan Tuhan, oke? Tangan Tuhan yang menolong aku ini maksudnya. Maka tangan Tuhan yang menolong aku ini seperti ini gini, sudah suratnya, kayunya, pengawalnya semuanya dari raja itu. Makanya ayo kita kerja dengan baik. Dia memberi semangat pada rayangnya. Waktu itu rayangnya sudah putus asa, tidak ada pengharapan gitu. Tapi Nehemia kembali lagi ke sana. Ayo kita kerja. Kenapa? Tangan Tuhan yang menolong kehidupan aku ini. Saya kembali di sini. Maka tangan Tuhan tetap bisa menolong kerja untuk bisa membangun tembok Yerusalem kembali lagi. Tuhan pasti bisa membangun. Maka dia memberi semangat pada orang Israel yang sedang mereka putus asa itu. Sebagai pemimpinnya siapa itu? Memberi semangat pada jemaat. Ada negara sekarang, ada di negara mungkin bisa masa depan bagaimana. Semuanya itu mungkin bisa pusing gitu. Tapi sebagai pemimpin seperti itu, ya Tuhan bisa menolong kita. Ayo kita kerja. Kemudian nanti saudara bisa baca pasal 4, 5, 6. Ada banyak tantangannya. Tapi Nehemia dia memberi teladan yang baik. Dia bilangnya gini, ada masalahnya keekonomian itu. Semua laki-laki kerja untuk membangun tembok Yerusalem. Ibu-ibu susah untuk mencari makan. Maka ada demonstrasi terus. Waktu itu Nehemia dia bilangnya, ayo kita jangan banyak yang bisa mengambil atau yang bunga-bunganya seperti itu misalnya. Kemudian dia mengatakan, aku sebagai bupati pun saya tidak mau menerima untuk apa ya? Menerima apa ya? Gajinya gitu. Aku tidak mau menerima gajinya. Kemudian dia bilang, ada orang yang kerja sampai malam, dia juga tidak lepas pakaiannya. Bersama-sama dengan rayangnya itu kerja. Akhirnya nanti bisa selesai tugas yang Tuhan berikan itu. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita juga belajar dari Nehemia itu. Tapi bukan daripada Nehemia, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang betul-betul datang di dunia ini. Dia bilang apa? Anak manusia datang di dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya bagi semua banyak orang gitu. Betul dong? Kita semua dipanggil oleh Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin. Kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin di gereja.
atau di pemerintahan bisa, atau sebagai guru juga bisa. Tapi jangan lupa Tuhan memanggil kami ini untuk melayani. Untuk hal itu setiap saat atau menghadapi untuk negara dan bangsa atau gereja, kita berlutut berdoa. Kemudian kita harus bisa siap dengan baik. Kemudian kita harus bisa memberi semangat pada orang-orang yang sekarang ada menghadapi masalahnya. Kemudian kita harus memberi teladan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Saya harapkan semua mahasiswa yang belajar di ETS Salem maupun ada alumni bisa tetap mengingat waktu belajar di Salem ini. Mari kita berdoa.